adik-adik sekolah minggu Betani Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ya, itu ya. Anda jadi lupa itu. Benar nggak ya? Coba dibenerin ya kalau salah. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Engkau sediakan buat kami untuk ibadah online ini. Biarlah dimanapun kami berada, Engkau selalu melindungi kami, menyertai dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau beribadah, mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, Kasanda lagi di taman nih. Karena di taman, jadi Kasanda harus pakai masker dan selalu membawa hand sanitizer. Dan kemanapun kalian pergi atau melakukan aktivitas di luar, paling tidak ini harus dibawa ya. Apalagi kalau pegang uang atau apapun harus disemprot-semprot atau dipakai. Serta jaga jarak ya. Dan yang spesial lagi dari hari ini adalah kita kedatangan seorang kakak rohani juga. Dari gereja mana ya? Nanti kita kenalan yuk. Mari Kak, sini. Nah, halo ini. Semuanya. Hai Kak. Hai Kasanda. Kakak, ini kita lagi ibadah di sekolah minggu Betani Haleluya. Nah, untuk perkenalan sedikit, yuk kita dengerin kakak perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Gabriel. Kakak gereja di GKPB atau Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau biasa juga bisa dikenal dengan MDC. MDC di mana ya Kak? Aku gerejanya di Bekasi Timur, itu dekat terminal. Oh, di Bekasi Timur sana jauh ya. Di sana juga kakak dengar ngajar sekolah minggu juga ya? Iya, aku baru ngajar sekolah minggu sekitar 1 tahun Kak. Lumayan lama ya, setahun. Itu kira-kira ngapain Kak di sana aktivitasnya? Aktivitasnya sih seperti biasa ya, tapi sebelum kita ibadah itu mulai jam 7:30. Pertama karena sekolah minggu kita berikan anak-anak waktu setengah jam tuh untuk mereka bisa bermain-main dulu, refreshing santai dulu. Setelah itu baru kita puji-pujian, penyembahan, langsung dengerin kakak-kakak rohaninya membagikan firman Tuhan. Oh, jadi mulainya sekitar jam 8, selesainya jam berapa Kak? Selesai itu jam 9.30. Kalau kita ibadahnya itu setiap jam 10 kita udah mulai kumpul di gereja, tapi kita mulai sekitar jam 11 karena nunggu bawa firman Tuhan dulu supaya nggak bising di bawah. Kita ibadah di lantai 3, kita ibadah jam 11 sampai jam 12 1 jam ya. Aktivitasnya kurang lebih sama ya, kita pujian, kita doa, firman Tuhan, terus kita ada games kecil gitu supaya anak-anak nggak juga. Nah, adik-adik sekarang Kasandra mau nanya nih, kakak siapa tadi? Ayo ya, yang ini namanya Kak Gabriel. Kita mau tanya ikut Tuhannya waktu kapan sih ya Kak? Ikut Tuhan waktu itu umur berapa Kak? Aku tuh yang benar-benar mengikut Tuhan ya, bukan cuma datang ke gereja. Yang pertama kali tuh ngajak gembala rohani aku. Waktu itu memang perkenalannya dengan orang tua aku, dulu aku tuh papa punya counter. Nah, ada gembala aku sekarang, dia beli token listrik. Oh, sering beli kemudian token listrik di sana. iya, karena papaku sering ngobrol-ngobrol, akhirnya diajaklah ke gereja. Waktu itu pas Natal. Setelah di sana aku tertarik dan akhirnya ikut penguritan di sana. Dan setelah ikut penguritan aku bersungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Itu sekitar Umur 1 berapa SMK. tuh? 1 SMK. SMK. Iya. Berarti sebelum itu ibadah di tempat lain.
Ya, sebelum itu ibadah tempat lain dan Itu cuma betul. kayak datang ke gereja aja Oh, gitu. datang pulang. Datang pulang. Oh iya, itu Bu, kita panggilnya Kagep ya. Kagep ini ikut Tuhan sungguh-sungguhnya pada usia 15-16 tahun. Pada saat itu diajak sama gembalanya. Nah, Kak, ikut Tuhan itu enak nggak? Enak. Enaknya? Kalau kita mau nurut itu pasti enak sih. Kalau Oh. mau taat sama kehendak Tuhan, sama keinginan Tuhan, pasti itu enak. Bisa nggak kasih contoh, Kak? Enaknya itu waktu pas kapan gitu? Kalau enak sih, kalau dibilang proses ya. Kalau bilang proses itu pasti ada gak enaknya. Tapi percaya dan pasti Tuhan pasti akan memberikan kita enakan, kelegaan. Kalau kakak mau kasih contoh, dulu tuh keluarga kakak tuh dalam perekonomian ya, perekonomian tuh menurun dan kayak bayar uang sekolah atau bayar kebutuhan apapun tuh sulit kak. Terus ketika kita emang satu keluarga sungguh-sungguh, terus kayak benar-benar taat mengikut Tuhan, selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, sampai saat ini ya nggak terasa aja Berkat ada terus ya? Iya, hal-hal yang lain tuh bisa lewat aja, berkat Tuhan ada, kita Wow. masih bisa makan, Wow. masih bisa sehat tubuhnya, dan masih bisa ngelakuin aktivitas yang lain. Itulah anak-anak, adik-adik semua. Kita memang ketika ikut Tuhan tetap ada permasalahan, tetapi ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Memang permasalahannya sama, tapi yang membedakan adalah Tuhan Yesusnya ya Kak ya. Betul. Nah, ada nggak kesaksian hidup yang benar-benar Tuhan tolong banget di dalam kehidupannya Kak? Tuhan tolong. Aku tuh Yang paling berkesan yang paling berkesan ikut Tuhan. ketika hidup gue emang diubahkan sama Tuhan sih. Diobainnya yang kayak gimana tuh Kak? Jadi tuh kalau kakak Sandra ngeliat aku sekarang sama adik-adik di rumah ngeliat aku sekarang kan, aku sudah menjadi pembina rohani di sekolah minggu dan benar-benar ngikutin gereja dan segala macam aktivitas gereja. Padahal dulu ketika aku SD atau SMP aku hanya ya sekedar gereja saja, dan aku bisa dibilang anak muda tapi masih dalam pergaulan yang cukup nakal lah. Tapi ketika emang sungguh-sungguh ikut Tuhan, hal-hal yang nakal atau apapun itu bisa mudah aja gitu dihilangin. Wow, itu Dan kesaksian. kalau ngikut Tuhan tuh ada enaknya ya kita fokus benar-benar sama Tuhan. Jadi kayak kalau kita ikut aktivitas gereja kayak jadi pembina sekolah minggu ataupun ibadah pemuda, kita kan pasti fokus dalam kegiatan situ kan. Ya, Dan pasti kita nggak akan memikir hal-hal yang lain di luar sana yang bisa rusak kebiasaan atau kehidupan kepribadian apa, kita, ya, Kak. hal-hal yang baik dalam hidup kita itu ketika kita fokus sama Tuhan itu semua diarahkan ke hal-hal yang baik. Yang jelek-jelek tuh minggir deh semua ya. Nah, satu hal terakhir Kak, ada nggak ayat istimewa yang Kakak pegang di dalam kehidupan? Ada. Apa Itu tuh? di Matius 6 ayat 33. Yang bunyinya Bunyinya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. amin. Amin. Ya, itu boleh adik-adik buka di rumah di Matius 6 ayat 33 ya. Iya, betul Kak Sandra. Dibaca, direnungin bahwa setiap kita harus memegang teguh firman Tuhan. Cari dulu Tuhannya, baru semuanya ditambah-tambahin ke kehidupan kita. Benar ya Kak ya? Betul sekali. Mulai dari berkat yang ditambahin, sukacita, damai sejahtera, banyaklah pokoknya yang Tuhan bisa tambah-tambahin ketika kita fokus dan mengikut Tuhan ya Kak ya. Betul sekali. Kak Gem, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama Bethany Haleluya, sekolah Bethany Haleluya. Jadi nanti mungkin kita bisa main-main ke gerejanya kakak, atau kakak bisa main ke Bethany Haleluya ya Kak ya. Siap. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Tuhan Sandra. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.